Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang asal kata yaitu qara, Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Secara etimologi, pengertian dibaca bila digunakan kata Quran saja tanpa al di depannya, berarti nama bagi segala yang dibaca. Namun bila dibaca dengan lengkap Al-Quran, maka pengertiannya hanyalah tertuju kepada seluruh firman Allah yang mengandung mukjizat diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ditulis dalam huruf mashab, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Bukti kebenaran Al-Quran. Quraisy Shihab berpendapat untuk membuktikan kebenaran maupun keautentikan Al-Quran bisa kita lihat dari berbagai sisi. Menurut beliau, Al-Quran memiliki sifat tahan uji, di mana Al-Quran menantang siapapun yang meragukan untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan, menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran, menantang mereka untuk menyusun 1 surat saja semacam Al-Quran, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih sama dengan 1 surah dari Al-Quran. Selanjutnya yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan sekaligus dari lauh mahfuz ke langit dunia pada malam penuh keagungan, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian secara berangsur-angsur disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang pertama kali turun pertama pada malam Senin tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun di gua kecil yaitu Bukit Hiro atau sering disebut dengan Gua Hiro. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Al-Quran sendiri memiliki fungsi bagi kehidupan manusia sebagai petunjuk, sumber informasi, dan berbagai obat. Fitrah manusia dalam hidupnya adalah ingin hidup bahagia, damai, dan sejahtera. Hanya saja kebanyakan jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Selanjutnya yaitu As-Sunnah. Secara bahasa, As-Sunnah berarti jalan hidup yang dilalui atau dibiasakan atau tradisi. Sedangkan menurut para ulama ahli hadis didefinisikan As-Sunnah sebagai sesuatu yang didapat dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Sifat fisik atau budi atau biologi. Sifat fisik atau budi atau biografi baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Sedangkan kelompok ahli agama mendefinisikan As-Sunnah adalah sesuatu yang diambil dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari sabda, perbuatan, dan persetujuan beliau. Selanjutnya yaitu kedudukan As-Sunnah. As-Sunnah dalam syariat Islam memiliki kedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang kedua. Selanjutnya perbedaan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, Al-Quran menilai kebenarannya adalah qot'i atau absolut, sedangkan As-Sunnah adalah zani, kecuali hadis mutawatir. Yang kedua yaitu surat Al-Quran harus dijadikan pedoman hidup, tetapi tidak demikian dengan sunnah, terutama yang tidak menyangkut syariat atau yang tidak sahih. Yang ketiga yaitu Al-Quran harus autentik, lafaz dan maknanya, sedangkan As-Sunnah tidak demikian. Yang keempat yaitu apabila Al-Quran membicarakan masalah akidah atau hal-hal gaib, maka setiap muslim wajib mengimaninya, tetapi tidak demikian bila hadis yang mengungkapkannya. Selanjutnya yaitu fungsi As-Sunnah. Yang pertama yaitu bayanu takrir, yaitu menguatkan pernyataan Al-Quran. Yang kedua yaitu bayanu tafsir, yaitu menerangkan ayat-ayat yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu membatasi kemutlakan yang ada. Yang ketiga yaitu membatasi kemutlakan yang dinyatakan Al-Quran.
Yang keempat, memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Yang kelima yaitu menetapkan hukum baru yang belum atau tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.